baik, sehat dalam selalu pimpinan penyertaan Tuhan. Hari ini keluar ini kita mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan, kasih Tuhan yang boleh ada buat kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada bersama-sama, walaupun kami melalui online Tuhan, WBI ini, kami percaya Tuhan juga tetap bertahta, tetap menguasai kami satu persatu Tuhan. Melalui persekutuan WBI hari ini, kami boleh mendapat mukjizat Tuhan, mendapat firman Tuhan, mendapat kebaikan Tuhan, melalui firman yang akan dibagikan Tuhan. Tolong kami satu persatu Tuhan, jamah hati kami, untuk kami boleh mengerti segala apa yang kehendaki dalam hidup kami. Kiranya Kau Tuhan yang menolong kami dari awal hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan melalui persekutuan WBI kami hari ini. Kami buka Tuhan, persekutuan kami hari ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mulai persekutuan kita hari ini, seperti biasa, kita akan masuk dalam ice breaking dulu. Saya serahin ke Priska ya, untuk pimpin kita dalam ice breaking ini. Silakan Priska. Iya, selamat sore ibu-ibu semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya melihat ibu-ibu semuanya ceria ya. Ceria, bersuka cita, merah-merah semuanya masih dalam suasana sukacita Imlek ya ibu-ibu ya. Nah, sore ini kita mau sedikit ice breaking sedikit ya, sambil kita menunggu mungkin ada ibu-ibu yang ingin hadir, yang belum hadir ya, yang masuk mungkin dalam perjalanan atau mulai sedang masuk room. Nah, kita sambil ice breaking sebentar. Nah, ibu-ibu seperti biasa nanti ya, saya kali ini akan ajak ibu-ibu untuk menebak tokoh Alkitab ya ibu-ibu ya. Nah, ini sebetulnya mudah, nggak susah ya. Nah, jadi ibu-ibu nanti kalau misalnya lihat ada petunjuk gambar, ibu-ibu boleh lihat ya, perhatikan petunjuk gambarnya. Nah, nanti kalau kira-kira sudah tahu nih ibu-ibu ya, kira-kira siapakah tokoh Alkitab yang dimaksud ya. Nah, ibu-ibu bisa raise hand-nya ya ibu-ibu ya, angkat tangan di aplikasi Zoom-nya. Nah, coba ibu-ibu bisa cobain kalau misalnya yang belum pernah raise hand-nya, angkat tangannya di aplikasi Zoom. Di bawah, bagian bawah ada angkat tangan raise hand. Nah, itu dipencet supaya kita bisa lihat ya nanti kalau misalnya yang sudah tahu jawabannya dan sudah raise hand, nanti kita bisa lihat, oh ini apa namanya, siapa yang duluan itu angkat tangannya, nanti saya tunjuk, baru boleh silahkan jawab ya, siapa tokoh Alkitab yang dimaksud di gambar ini. Gitu ya, kira-kira jelas ya Wiwi ya? Oke, kalau gitu. Kalau misalnya jelas, kita mau cobain ya ibu-ibu ya. Kita mau mulai dari clue pertama ya, gambar pertama. Ada 2 gambar yang ibu-ibu bisa lihat. Nanti kira-kira dari gambar ini ya, tokoh Alkitab siapakah yang dimaksudkan, gitu ya. Oke, kita mau coba pertama. Kelihatan ibu-ibu gambarnya ya? Siapa duluan? Ibu Mike ya tadi duluan ya, angkat tangan. Boleh Ibu Mike? Saya. Ibu Mike dulu ya, Ibu. Yang duluan ini angkat tangan. Daud. Oke, Ibu. Kita lihat jawabannya. Raja Daud. Betul ya Ibu ya. Clue-nya raja ya, suka bermain kecapi dan juga penggembala domba tadinya. Oke, yang kedua ya Ibu ya. Boleh raise hand-nya dimatikan dulu. Raise hand-nya dimatikan dulu. Nah, kita mulai lanjut yang kedua ya. Oke, Ibu Foni, oke, siap. Yang kedua Ibu ya, gambarnya sedikit ya, kita coba konsentrasi. Siapakah ini? Ada yang tahu? Ibu Foni? Ibu Foni? Siapakah Ibu Foni? Jawabannya boleh di-unmute. Petrus, oke. Kira-kira betul atau tidak ya? Kita lihat jawabannya.
Betul ya, Petrus. Oke, kita masuk ya ke gambar selanjutnya. Ada yang tahu? Boleh tadi, maaf tadi belum diturunin ya raise hand-nya. Coba Ibu Susanti deh. Ibu Susanti tahu yang ini? Daniel. Gampang ya Ibu-Ibu ya. Pegawai istana. Siapakah dia? Iya betul Daniel ya. Sekarang raise hand-nya diturunin lagi ya. Masih ada 4 gambar. Ibu lain boleh coba jawab ya. Oke. Raise hand-nya diturunin dulu. Nah, kita lanjut gambar selanjutnya. Oke. Ibu Mika? Bentar, saya kepencet. Oh, kepencet. Mungkin ibu-ibu lain ada tuh. Ibu Seni. Ibu Seni. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Gampang sekali ya. Oke, cluenya baptis. Dia makan madu hutan ya. Oke, betul. Ibu Seni. Ada selanjutnya ya. Kita turun dulu tangannya. Kita lanjut ke gambar kelima. Tolong tangannya dulu diturunkan. Ibu Lani dan Ibu Susanti. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira ada yang tahu 2 gambar ini? Kita lanjut lagi. Mungkin butuh clue? Sylvia. Ibu Sylvia? Ya, Bu. Tante Sylvie boleh tahu kira-kira jawabannya? Ishak. Siapa? Ishak, iya betul ya. Ishak. Kita lihat ya. Janjian, betul ya. Ada domba di semak yang Tuhan siapkan dan dia tadinya mau dikorbankan. Ishak betul. Kita lanjut ya. Gambar selanjutnya. Adakah yang tahu ibu-ibu? Gambar apakah ini? Siapakah ini yang berhubungan dengan 2 gambar ini? Kita lihat Ibu Seni. Gambar Sarfat. Iya, cluenya ini. Kita lihat jawabannya. Janda dari Sarfat, betul Ibu Seni. Gambar terakhir ya ibu-ibu. Ada yang tahu? Siapakah ini? Gampang sekali. Ibu Lani. Ibu Lani boleh? Yudas. Yudas? Iya, Yudas Iskariot. Betul sekali. Oke, itu gambar terakhir. Ya, terima kasih Ibu. Wah, semuanya tahu betul tokoh-tokoh Alkitab ya, semuanya tahu, mudah sekali jawab petunjuk-petunjuk ini. Nah, sekiranya dari tokoh-tokoh Alkitab ini juga pastinya kita belajar banyak hal ya. Tuhan mau ajarkan kita dari berbagai kisah-kisah yang Alkitab tunjukkan. Hari ini kita juga pastinya mau belajar tentang teladan yang mau Tuhan ajarkan kepada kita ya. Oke, kita akan mungkin masuk ke dalam persekutuan kita mau melanjutkan, kita mau memuji Tuhan. Kiranya ini boleh mempersiapkan hati kita mau menaikkan pujian. Saya kembalikan ke Ibu Greta. Kita mau naikkan pujian Saatku Menyembahmu. Nanti di slide paling depan ya, geser biar terdengar pujiannya. Kita cuma Saatku Menyembahmu. Ya, untuk ibu-ibu yang mungkin kemarin tidak kedengaran suaranya, bisa digeser slide handphonenya ya ke paling depan zoom-nya supaya terdengar suaranya.
saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Ya, kita bersyukur ya, kita boleh ada hari ini dalam persekutuan kita hari ini.
semua karena kebaikan Tuhan buat kita semua. Kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan ambil bagian dalam setiap kehidupan kita, ya. Dia selalu bersama dengan kita, gitu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita naikkan pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita percaya ya bahwa setiap langkah kita selalu Tuhan atur, selalu Tuhan pimpin kemanapun kita berada, sampai akhirnya nanti kita tiba di rumah Bapa, kumpul di sana, ya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Hari ini kamu tidak percaya, ya.
Seringkali kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi seringkali ketidakpercayaan selalu ada ya di dalam kehidupan kita gitu, hari demi hari. Selalu ada hal-hal yang kok gini ya, kok gitu ya. Selalu banyak hal yang membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kita, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Gitu ya. Hari ini firman Tuhan akan dibagikan oleh Ibu Elsie. Mengapa kamu tidak percaya? Namun sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian. Percaya bahwa Tuhan yang tak pernah gagal. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dalam setiap rencananya, dalam setiap semua rancangannya tidak pernah gagal buat kita. Hanya kita yang terkadang tidak sabar. Mari kita lanjutkan ini. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati Kita serahkan ke Bu Elsie, serahkan. Baik, Shalom Ibu-Ibu, Shalom. GBI Bait Lahim yang terkasih.
Enggak salah ya, enggak. Masih dalam langkah Imlek, jadi saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Longhi buat semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Semoga sehat semuanya dan senantiasa dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan panitia kepada saya untuk menyampaikan renungan pada sore menjelang malam ini. Dengan judul dengan judul tadi disampaikan oleh Ibu Greta, mengapa kamu tidak percaya? Tema gereja bulan ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi semuanya bisa terlaksana seizin Tuhan dan menurut kehendaknya dan kuasanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar seperti lagu tadi, Tuhan, ku percaya kepadamu. Oh, janji-janji Tuhan, ya dan amin dan tidak pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan, kami sebagai kaum wanita Gereja Baptis Bait Rahim, pada sore menjelang malam ini, kami mau duduk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar sabdamu. Kami mau Tuhan mengerti akan rencana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari, renungkan bersama-sama. Urapi Tuhan setiap ibu-ibu yang mendengar. Juga Tuhan tolong saya dengan keterbatasan saya, tetapi kami percaya Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh di dalam bibir, lidah, mulut saya untuk disampaikan kepada setiap pendengar pada sore menjelang malam ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan saat kami merenungkan dan mempelajari firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti, boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal, kami menyerahkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Topik kita sore ini adalah mengapa kamu tidak percaya. Saya mengambil dari 3 Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Dan Markus pasal 4 35 ayat 35 sampai ke 41, serta Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Ketiga Injil ini sama isinya, tetapi saling melengkapi. Ibu-ibu bisa membacanya nanti lebih detail lagi setelah renungan selesai. Apa sebetulnya yang menyebabkan kita tidak percaya atau ragu-ragu untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, betul. Masalah atau sikon, situasi kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, yang mungkin membuat seorang wanita atau siapa saja kaum wanita menjadi lesu, letih, tidak mampu menghadapi masalah itu. Kemudian juga kadang-kadang menjadi tidak bergairah, tidak ingat lagi keluarga, hanya berfokus kepada masalah-masalah itu sendiri. Atau juga penyakit yang tak kunjung sembuh. Bosan rasanya sudah ke dokter berulang-ulang, mungkin sudah menghabiskan uang banyak. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan? Kok saya atau saudara saya tidak sembuh-sembuh? Jadi kita kadang-kadang salah bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa harus pada saya? Banyak lagi hal-hal yang membuat orang menjadi stres. Mungkin juga musibah seperti kebakaran ya kemarin bulan lalu di depan gereja, toko yang sering kita kunjungi, sering kita belanja, tiba-tiba terbakar. Pasti Bapak Ibu pemilik toko itu merasa kecewa, mungkin sedih, hartanya habis, ludes. Nah, itulah yang membuat seseorang menghadapi masalah yang terus digelutinya berkelebihan. Masalah bencana alam, banjir di mana-mana terjadi belakangan, gempa bumi juga.
yang tidak pernah berhenti. Hari ini saja Jakarta terguncang oleh gempa. Bagaimana mereka secara tiba-tiba diberikan satu masalah yang mendadak? Apa yang harus mereka buat? Mereka menjadi stres, takut. Pasti mereka yang diselamatkan adalah jiwa mereka, keluarga mereka. Tidak ingat akan harta, surat-surat yang penting saya dan keluarga selamat. Dan banyak lagi berbagai macam hal yang membuat kita menghadapi masalah-masalah yang begitu berat sehingga membuat kita lemah iman, tidak tahan, khawatir. Kemudian juga kita menjadi ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus. Padahal kita sudah tahu membaca firman Tuhan, mungkin ke gereja, rajin mempelajari PA dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya hal itu terjadi? Mari kita akan bersama-sama mempelajarinya dengan mengingat satu ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Allah sudah berjanji bahwa kita orang Kristen tidak diluputkan dari masalah. Kita tidak dibebaskan dari masalah. Kita diizinkan Tuhan terjadi mengalami kesusahan, penderitaan seperti tadi tayangan di slide tadi. Namun Tuhan mempunyai rencana di balik semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan. Ingat, Allah mengizinkan semua terjadi itu supaya kita siap diproses oleh Tuhan. Karena Allah menginginkan supaya hidup kita murni, kudus di hadapan Tuhan dan bermakna. Mari kita bersama-sama ibu-ibu membaca dari kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai ke 27. Ibu-ibu boleh membuka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, baru saja kita membaca suatu perikop di mana terjadi angin ribut yang diredakan. Ibu-ibu di rumah dapat membaca di Injil yang lainnya, yaitu dari Markus dan dari Lukas, ya. Ketiga Injil sinoptik itu sungguh sangat bagus untuk saling melengkapi. Dalam perikop yang kita baca ini, kejadian ini adalah setelah Yesus seharian melakukan pengajaran dan juga melakukan banyak mujizat bersama murid-muridnya. Yesus yang begitu bekerja tanpa lelah seharian, akhirnya mengajak murid-muridnya meninggalkan orang-orang banyak yang mengikutinya. Baik itu mengikuti dalam pengajarannya ataupun menyaksikan. Dan juga mungkin ada di antara mereka keluarganya yang mendapatkan mujizat dari Tuhan. Yesus ketika merasa lelah mengajak murid-muridnya untuk ke seberang danau. Lalu mereka bertolak dengan perahu murid-muridnya. Ketika di tengah-tengah danau, apa yang terjadi? Tidak ada yang menerka satupun di antara murid-muridnya. Tiba-tiba
datang masalah. Masalah dalam bentuk bencana alam, yaitu taufan badai yang menerpa, yang luar biasa. Mungkin angin yang berputar seperti puting beliung dan gelombang yang menimpa perahu mereka. Luar biasa, tidak terduga masalah datang. Yang tadinya enak-enak bersama Yesus, sepanjang hari sampai petang, mereka bersama-sama menikmati pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian mereka juga melihat bagaimana kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang memerlukannya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba terserang badai masalah. Jadi murid-murid Tuhan Yesus juga merasakan loh masalah datang, yang datangnya secara tiba-tiba. Di sisi lain, Yesus sedang tidur di buritan. Yesus sedang tidur di atas tilangnya. Seolah-olah tenang, tidak merasa apa-apa. Sementara murid-muridnya kepanikan, kebingungan. Air sudah masuk ke dalam perahu. Mungkin mereka karena asal usulnya adalah sebagai nelayan, pasti sedikit banyaknya adalah menguasai keadaan laut seperti danau seperti yang mereka rasakan pada waktu itu. Tetapi kewalahan karena tidak bisa diredakan angin pun, gelombang air pun menimbus terus ke dalam perahunya. Mereka sibuk dan terus berkecamuk di dalam pikiran, kenapa, bagaimana ini? Terus mereka tahan yang berat dan sangat menakutkan itu. Mereka tidak fokus lagi kepada yang lain, hanya fokus kepada masalahnya karena mereka ingin selamat. Mereka berjuang sedemikian rupa dengan akal dan pengertiannya sendiri. Nah, di sini mereka gagal. Mereka mulai berpikir, kenapa ya? Waduh, kita bakal binasa ini. Kita semuanya bisa tenggelam. Baru di situ mereka sadar, wah, bukankah kita bersama Yesus tadi? Nah, kesadaran ini mendatangkan mereka menghampiri Yesus yang sedang tertidur. Yesus yang sedang tertidur dibangunkannya. Ketika mereka datang di ayat yang kalau dilihat dalam Matius 8 ayat 25, saya akan baca. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, mereka merasakan tidak mampu lagi menolong dirinya, mengatasi masalahnya. Mereka sudah menganggap kita binasa. Berarti sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Baru mereka datang. Mereka sadar, oh, saya tadi bersama-sama Yesus. Mereka lari membangunkan Tuhan Yesus. Kalau di kitab Markus pasal 4 ayat 38 lebih kencang lagi, lebih keras lagi murid-muridnya berkata. Mereka berkata demikian, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Wah, kalau seperti itu artinya apa? Marah ya, sedikit enak-enak saja Guru tidur. Ini kami mau binasa. Apa yang menyebabkan semuanya itu terjadi? Karena murid-muridnya terus tadi berfokus pada masalah. Badai yang mengamuk, gelombang yang menimbus kapalnya. Dan Yesus mengizinkan itu terjadi supaya murid-muridnya teruji imannya. Yesus menguji iman daripada mereka. Apakah sungguh percaya murid-muridnya kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus yang terus beberapa sampai tadi sore sebelum naik ke perahu mereka ikuti, mereka mendengar pengajarannya, mereka melihat bagaimana kasih Tuhan, mujizat yang dilakukannya, seolah-olah bablas lewat begitu saja. Ketika mendapat satu masalah dalam kehidupan mereka, mereka menjadi lemah dan tidak berdaya. Akhirnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus.
mereka lupa bahwa Yesus ada dalam perahu tadi. Karena itu, setiap langkah hidup mereka seolah-olah berjalan sendiri tadi di dalam perahu. Pemikirannya berjalan sendiri. Ternyata murid-muridnya hanya fokus kepada masalah yang dihadapi, yaitu badai yang luar biasa menakutkan dan mengerikan. Murid-muridnya hanya berjuang, berusaha, dan bersandar pada kemampuannya sendiri, pada pengertiannya sendiri. Setelah tidak mampu, baru mereka datang mengerang pada Tuhan Yesus. Tuhan, Guru, mengapa Engkau membiarkan kami binasa? Tidak peduli. Tuhan mengingatkan kita juga supaya kita sadar dan hanya berfokus pada Tuhan. Kemudian apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus? Yesus merespon apa? Marah kepada murid-muridnya? Tidak. Langsung Yesus melakukan bagiannya. Apa bagian Tuhan Yesus? Yesus menghardik angin, tofan tadi, dan danau pun menjadi teduh. Angin menguap hilang, kemudian danau menjadi teduh. Hanya dengan perkataan diam dan tenanglah. Seketika itu juga angin menjadi reda, danau menjadi teduh. Allah kita adalah Allah yang di dalam Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta yang diciptakannya dan juga seluruh ciptaannya, termasuk atas kita ciptaannya yang luar biasa. Mereka menjadi sangat takut di ayat yang terakhir di dalam Matius pasal 4 ayat 27. Dan juga kalau ibu-ibu membaca di dalam kitab Markus dan Lukas sama, mereka menjadi takut dan berkata, siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat akan perintahnya. Luar biasa. Setiap perkataan Tuhan berkuasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan kita semua. Yang luar biasa berarti, berharga di hadapan Tuhan. Pelajaran yang kita petik pada sore ini adalah ibu-ibu WBI yang dikasihi, WBI Baitlahim yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita seringkali menghadapi banyak lika-liku masalah dalam kehidupan ini. Dalam situasi, kondisi apapun, tak pernah terelakkan, ada saja terjadi. Namun, kalau kita berfokus terus-menerus pada masalah itu, masalah yang kita hadapi, kita tentunya akan merasa berat, merasa sulit untuk dikendalikan. Sehingga akhirnya kita merasa tidak punya pegangan lagi. Dan terancam hancur, kemudian menjadi berantakan hidup. Ibu-ibu, wanita Baitlahim yang dikasihi Tuhan, Alkitab, firman Tuhan berkata, mengingatkan kita bahwa jika kita menjaga hati kita tetap teguh dan berfokus kepada Tuhan, Dia akan menjaga kita dengan damai sejahtera. Mari kita membaca dari Yesaya pasal 26 ayat 3. Yesaya pasal 26 ayat 3. Saya akan membaca Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah,
Jadi damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita adalah damai sejahtera yang sempurna. Seberapa banyak, seberapa besar dalamnya masalah kita harus yakin. Dan kita dapat tetap tenang ketika kita percaya sungguh-sungguh dengan segenap hati bahwa dalam melewati pencobaan, masalah, kita punya Allah yang hebat. Allah yang memberikan damai, sejahtera, sempurna, bukan setengah-setengah. Dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, percayalah sebab dialah gunung batuku. Kalau gunung batu keras, kuat, tidak tergoyahkan. Allah kita, Allah yang kuat, Allah yang sungguh mengasihi, peduli. Kalau tadi murid-murid Tuhan Yesus berkata, engkau tidak peduli. Wah, salah besar. Ini pengajaran yang luar biasa buat kita. Kita jangan sekali-kali berkata, Tuhan, Tuhan tidak peduli. Saya sakit, saya susah. Usaha saya gagal, kecewa, anak-anak nakal, berantakan semuanya. Jangan berkata kepada Allah kita, Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang penuh kasih itu tidak peduli. Salah pemikiran kita, konsep pikiran kita sudah salah. Perlu kita luruskan. Dan malam ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah kekuatan. Tempat kita berpegang teguh kepadanya, untuk fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi setiap ibu-ibu, wanita baptis Bait Lahir yang sekarang duduk mendengar, belajar bersama-sama saya tentang kemahakuasaan Tuhan, keteguhan Tuhan, kekuatan Tuhan, gunung batu, dan janji-janjinya tak pernah gagal. Tidak pernah satupun ada janji Tuhan yang meleset atau tidak pernah dipenuhi. Kita bersyukur ya, mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang hebat, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa, kan ada lagu. Dia hanya sejauh doa. Tuhan ada di hati kita. Jadi kita tidak perlu lari kepada siapa-siapa. Ketika ada masalah, nggak usah lari kepada orang lain. Datang lari kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Telepon kepada Tuhan. Bagaimana bunyinya? Yeremia 33 ayat 3. Saya akan baca. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wah, luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang hebat. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Kadang-kadang kita kalau dimintai tolong atau mendengarkan aja ada teman yang berkeluh kesah, aduh nanti lagi ya. Maaf saya lagi sibuk. Maaf saya lagi ada pekerjaan. Tetapi Tuhan langsung akan menjawab. Menjawab kita semua ketika kita mau datang dengan kerendahan hati, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab. Bagaimana jawaban Tuhan? Respon Tuhan jauh dari apa yang kita tidak pikirkan. Tuhan akan membukakan, Tuhan akan memberikan yang tidak kita mengerti, yang kita tidak bisa pahami. Luar biasa. Kita mempunyai Allah yang patut kita percayai. Malam ini jangan sampai ibu-ibu, wanita, baptis Bait Lahir jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan. Mari bangun mezbah keluarga supaya dalam keluarga kita, suami, anak-anak, tahu hidup intim dengan Tuhan. Kenal bagaimana masalah keluarga, saling mendoakan sehingga mereka belajar meningkat imannya. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Allah yang mereka percayai, yang keluarga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan sungguh ada di dalam tangannya. Kuasanya tidak pernah berubah.
dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita terapkan dalam hidup kita supaya kita jangan sampai menjadi tidak percaya kepada Tuhan? Penerapan praktis bagi kita adalah yang pertama, jika kita menghadapi masalah badai kehidupan secara tiba-tiba, satu, fokus kepada Tuhan. Jangan sekalipun menoleh kepada yang lain. Ketika mungkin suami bekerja, anak-anak sekolah, ada datang masalah tiba-tiba. Bukan ambil HP terus telepon suami, telepon, tidak. Langsung telepon kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Sangat terbukti. Lari berlutut dengan rendah hati. Ini Tuhan masalah. Ini. Aku percaya bahwa Engkau mengasihi. Engkau ada di dalam kehidupan, dalam hati, pikiran saya. Sehingga Allah sendiri yang berkarya. Bukan kemampuan kita lagi. Bukan pemikiran pengertian kita lagi. Jadi fokus kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kadang-kadang kita bersandar pada pengertian. Tuhan kasih kepandaian kepada kita. Jadi kita berpikir pakai logika kita, mungkin begini, mungkin begini. Tuhan bilang, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tetapi akuilah dia dalam setiap lakumu. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Kita tolong ketika kita mengadu kepada Tuhan. Mungkin mengadu kepada saudara, sahabat, teman. Kalau iya, lagi enak hatinya, pikirannya. Ada teman, sahabat, yang iya tapi di belakang menusuk. Salah. Bukannya menjadi sejahtera, strong, dikeluarkan curhat, tetapi dari A sampai Z kena. Orang lain tahu masalah kita. Yuk kita lari. Pertama kepada Tuhan. Ya itulah yang utama. Tuhan inginkan itu. Berserulah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya, menjauhkan telinganya untuk mendengar kita. Tuhan sanggup hadir pada waktu kita. Tak mampu dan tidak berdaya. Dan yang kelima, yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal dan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita perlu mengucap syukur. Aduh Ibu Elsie gimana orang kematian, orang kesusahan, orang kena musibah mengucap syukur. Baru-baru kan kita merayakan Imlek. Ada yang memberi angpau, ada yang dikasih angpau. Apa perkataan yang pertama terucap dari mulut anak-anak atau kita sendiri? Terima kasih, xie. Terima kasih. Nah itu. Kenapa ketika Tuhan memberikan berkat, usaha lancar, semuanya happy, bilang, waduh terima kasih Tuhan Yesus, benar ya, baik ya. Nah, giliran kita mendapat masalah, giliran kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, kesulitan, sakit penyakit, dan lain sebagainya, kok kita nggak bersyukur? Malah mengeluh, aduh kenapa terus aja. Nah, tadi kita sudah belajar ya, kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan terjadi di dalam diri saya. Saya mau serahkan ini semuanya kepada Tuhan. Saya mohon kekuatan untuk mengalami semuanya ini. Untuk melalui masa-masa sulit ini. Bukankah Tuhan berkata, habis hujan tampak pelangi. Jadi ada. Ketika kita sungguh-sungguh bergaul intim dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, percaya dengan segenap hati, datang dengan kerendahan hati, dan tidak bosan-bosan, tetaplah berdoa.
Janji-janji Tuhan tidak pernah meleset. Dan yang terbaik akan datang dan sudah datang ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kesimpulan dari renungan pada sore hari ini adalah kita bisa menjadi tidak percaya kepada Yesus kalau kita tinggal diam terus di dalam masalah kita. Kita memikirkan sedalam-dalamnya masalah kita. Dan kita sendiri tidak bisa keluar dari masalah itu. Akhirnya hancur dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingin memberi kesaksian. Tadi sore saya ditelepon oleh kakaknya Pak Haryanto bahwa anak adiknya yang bungsu meninggal dunia. Siapa yang kakaknya meninggal dunia? Kenapa? Pagi dibawa ke rumah sakit Boromus, sore meninggal jam 3. Mengagetkan. Mamanya juga dulu meninggal. Sekarang anaknya. Umurnya berapa? Masih muda beliau. 37 tahun. Betapa terpukulnya ayahnya, kakaknya, saudara-saudaranya. Saya sendiri yang mendengar itu. Wah, masa 37 tahun masih muda. Sekarang sudah tergeletak tak berdaya. Benar dikatakan dalam sebuah lagu yang kita suka nyanyikan, hidup ini adalah sementara. Apa yang harus kita buat selain fokus kepada Tuhan? Kita tidak tahu sebentar akan datang apa setelah selesai acara persekutuan BBI ini. Namun ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita ada dalam genggaman Tuhan. Kita menjadi kuat. Kita menjadi memiliki damai sejahtera yang sempurna. Mampu mengalami, mampu menjalani hidup-hidup yang sesulit apapun. Puji Tuhan. Sungguh kita wanita-wanita baptis Bait Rahim yang beruntung. Boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Memiliki juru selamat yang tidak ada bandingannya. Itu harta satu-satunya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami kaum wanita baptis Bait Rahim datang kepadamu dengan kerendahan hati. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Ketika kami tidak berfokus kepada Tuhan, ketika kami menjadi ragu-ragu dan tidak percaya kepadamu, ampuni kami Tuhan. Kami sudah mendapatkan pengajaran daripada kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Biarlah mulai sore menjelang malam ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Fokus hidup kami sungguh-sungguh. Mau percaya dengan segenap hati kami. Kami tidak mau bersandar pada pengertian dan akal pikiran kami. Kami berterima kasih Tuhan mempunyai Allah yang peduli. Allah yang selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Sesuai dengan rencana Tuhan yang tentunya pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar bersukacita dalam keadaan suka dan duka. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Berkati setiap ibu-ibu wanita baptis Bait Rahim yang sudah mendengar dan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga kami mampu mengaplikasikannya, menerapkannya firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ibu Elsie, Tuhan memberkati selalu. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Elsie. Kita percaya bahwa di dunia yang penuh tidak kepastian ini, kita percaya kita punya satu yang pasti. Kita punya juru selamat, penolong yang selalu ada bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian. Ya Tuhan, ku percaya biarlah lagu ini menjadi lagu penyerahan kita kepada Tuhan. Dan nanti akan ditutup doa oleh
Ibu Ani dan sekalian pengumuman serta foto bersama. Mari kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Silakan Ibu Ani. Ya, mari ibu-ibu kita bersatu hati dalam berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan yang sudah menolong kami dari awal acara, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang sudah melancarkan segala sesuatunya. Baik dari peralatan, perlengkapan, dari MC, lagu, sinyal, terlebih lagi untuk Ibu Elsia Tuhan yang sudah memberikan kami teguran sapaan-Mu melalui Ibu Elsia. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diingatkan kembali, sungguh kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak jauh dari kami, Engkau Allah yang selalu mendengar semua seruan doa kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, untuk Ibu Emma, Ibu Mulan, untuk saudara kami juga Cindy. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, bahkan mujizat nyata Tuhan bagi mereka.
agar kuasa-Mu benar-benar nyata dalam kehidupan kesembuhan yang boleh mereka rasakan, dan itu boleh menjadi satu kesaksian bagi kami yang melihat, bagi kami yang mendengar. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami kalau seringkali kami meragukan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pengertian kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami wanita-wanita Baptis Indonesia Bait Lahim boleh semakin hari, boleh semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah, semakin berkarakter seperti Engkau. Tolong kami Tuhan dalam setiap tindakan perkataan kami, baik kami yang kami lakukan di rumah, di pekerjaan, maupun dimanapun Tuhan boleh menempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tutup persekutuan WBI hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya. Amin. Terima kasih untuk persekutuannya hari ini. Untuk Ibu Elsie, terima kasih untuk renungannya. Ibu Greta sama Ibu Priska, terima kasih. Untuk multimedia, untuk semua yang sudah menolong sehingga persekutuan ini boleh berjalan dengan sangat lancar. Kami bersyukur ya, boleh masih berjalan persekutuan WBI ini ya, walaupun masih secara online. Tetap semangat Ibu-Ibu. Oke. Pengumumannya, yang pertama, untuk persekutuan WBI kita masih dilakukan secara online. Jadi persekutuan WBI belum bisa dilaksanakan secara onsite atau tatap muka. Ya, karena ada kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk saat ini, ya. Nanti selebihnya kalau ada pemberitahuan berikutnya kita lewat grup ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengadakan lagi persekutuan pada tanggal 18 Februari. Ya, tetap melalui Zoom, tetap secara online. Ya, silakan ibu-ibu bergabung pukul 18. Nah, untuk keterampilan kita belum bisa melaksanakannya. Jadi belum tahu kita akan melaksanakannya kapan, dilihat nanti situasi dan kondisinya. Mungkin itu aja sih pengumumannya dari WBI. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti biar kami panitia yang menyampaikannya di grup WBI ya. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya yang sudah bergabung. Tetap semangat, tetap berjuang walaupun masih masa pandemi. Untuk berikutnya saya persilahkan kembali untuk Ibu Priska untuk menolong kita dalam foto bersama ya. Terima kasih.